Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudi mempertemukan kita dalam majlis ad-dzikr wa tafaqquh fi din. Jadi pada malam ini kita akan memulai membaca kitab Al-Waraqat fi Usul al-Fiqh lil Imam Al-Juwayni, dan sekalian membaca syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i, guru daripada Al-Imam As-Suyuti. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, mengenai Al-Waraqat ini masyhur sebenarnya, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Juwayni. Al-Imam Al-Juwayni merupakan seorang pakar dalam usul, pakar dalam lughah, pakar dalam fikih, Asy-Syafi'i. Dan bila mana dia bercakap, siapa yang berani bercakap, dia guru daripada Al-Imam Al-Ghazali. Nah, dia dididik oleh ayahnya yang alim yang luar biasa daripada di mana di Naisabur, atau dikatakan Juwainah. Ayahnya cukup masyhur juga. Nah, mempunyai pandangan dalam mazhab Syafi'i. Tetapi Al-Imam Juwaini ini, Imamul Haramain, wal Imamul Jalil Abdul Malik ibni Abdullah ibni Yusuf ibni Abdullah Al-Juwaini Asy-Syafi'i al-ma'ruf bi Imamil Haramain Diyauddin Abul Ma'ali Asy-Syafi'i Al-Usuli Al-Fiqih Al-Mutakallim. Setelah beliau maju dalam bidang kajian, meskipun ayahnya orang hebat juga, namanya Abu Muhammad Abdullah Al-Juwaini, tetapi setelah menjadi alim ada beberapa pandangannya yang dikritik. Ini tidak menandakan kurang ajar, tetapi ilmu mesti disampaikan dengan tepat. Sebab dalam ilmu ini tidak boleh mujamalah. Dalam ilmu ini kita tidak boleh mengampuh. Nah, dalam ilmu mesti disampaikan tepat-tepat sebagaimana kita pelajari daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan As-Salafis Salih. Karena kalau kita mengampuh dalam bidang ilmu, berarti kita mengkhianati Allah dan Rasulnya. Karena ulama-ulama dulu tidak ada yang menyembunyikan realiti yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah. Kita tak mau memperpanjang cerita Al-Imam Al-Juwaini dan Al-Waraqat, sebab benda ini benda masyhur. Begitu pula syarahnya yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Muhammad ibn Ahmad Al-Mahalli Syafi'i. Yang penting, apa tujuan kita nak belajar usul fiqh ini? Apa matlamat dia? Dan apa faedah dia? Dikatakan mengkaji ilmu usul fiqh ini menjadikan kita mudah mengenal semua bentuk hukum yang telah diistinbatkan oleh ulama. Hukum ini sama ada hukum berkaitan dengan akidah, atau berkaitan dengan syariat, atau berkaitan dengan akhlak. Tiga disiplin pengetahuan ini mempunyai asal usul dan mempunyai cabang. Untuk mengetahuinya dengan tepat, mestilah kita ni belajar usul fikih. Nah, makanya ulama kata, barang siapa yang nak bercakap tentang Islam tidak belajar usul fikih adalah haram. Sebab kita menyampaikan, biasanya kita terpaksa untuk beristinbat. Nah, beristinbat tanpa satu metod, maka kita akan mengada-ngada, sangat berbahaya. Makanya itu orang-orang dulu menghafal
kitab usul fiqh, orang menghafal minhaj, orang menghafal jam'ul jawami' lil Imam As-Subki. Nah, al-waraqat ni orang hafal macam Al-Fatihah. Orang hafal macam Al-Fatihah. Sedia asas. Asal dalam lebih daripada 20 pembahasan yang perlu kita ketahui. Kita lupa tadi bilang sama kawan-kawan bahawa kita sudah pernah khatam ya. Meskipun secara berkat kita sudah khatam. Mudah-mudahan insya-Allah semua dapat menolong untuk lebih menjelaskan lagi. Sebab kita di sini memanglah kita menggunakan sistem talaqi, tapi kita membuka peluang untuk diskusi dan untuk hiwar dalam permasalahan yang kita baca. Ya. Jadi kalau kita mengerti usul fikih, kita tahu selok-belok istinbat hukum yang dikeluarkan daripada Al-Quran dan Sunnah. Orang tidak boleh mudah memutarbalikkan kenyataan di hadapan kita. Seperti masalah kalau masalah jenggot. Masalah jenggot, kalau kita dalam mazhab Syafi'i adalah sunnatun muakkadah. Kenapa tidak mengatakan wajib seperti mazhab Imam Ahmad bin Hanbal? Sebab apa? Sebab dalam konsep usul menurut Al-Imam Syafi'i, perbuatan itu tidak mengandungi kaidah umum. Ya kan? Sebab itu apakah dia daripada perbuatan atau perkataan? Walau bagaimanapun ada juga yang daripada sunnatu al-qauliyah yang menekankan tentang jenggot ni. Di samping itu Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Malik bila mana hendak mengharamkan sesuatu, dia tidak langsung mengharamkan dengan kata haram, tetapi mengatakan makruh. Sama dengan gurunya Al-Imam Malik, supaya tidak melintasi hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, supaya tidak melintasi hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjaga-jaga. Wala kulli hal, pengikut Al-Imam Malik setelah meninggal Imam Malik mengkaji balik apa yang dikatakan Al-Imam Malik ini adalah makruh, diketemukannya adalah haram sebenarnya. Adalah haram. Jadi kita kembali mengatakan bahawa mempelajari usul fikih ini adalah sangat penting, kerana nak memperkenalkan kepada kita benda-benda bagaimana ulama mengatakan wajib dan bagaimana ulama mengatakan mandub, bagaimana ulama mengatakan haram, mengatakan makruh atau mengatakan mubah. Bahkan nanti akan dijelaskan mengenai ada namanya al-halal, ada namanya al-batil. Tapi yang secara singkatnya dan sebagaimana akan datang bahawa hukum hakam ini yang al-kulli, al-ahkamul khamsah al-kulliyah, itulah dia yang 5 tu. Al-haram wa al-wujubu wa an-nadbu wa al-hurmatu wa wal-karahatu wal-ibahatu. 5. Kita sebagian ulama kita, di antaranya Al-Imam Syirazi dan Al-Imam Juwaini, memasukkan al-halalu atau al-batilu juga menjadi 7. Al-ahkam al-kulliyah as-sab'ah. Tapi boleh disimpulkan menjadi 5 sahaja. Kalau tengok nuskah yang lain ada lagi kata-kata yang lain. Batilu ganti sebagai al-fasidu, atau al-haramu menjadi al-mahdhuru, ya kan? Sebagaimana kita baca. Naam. Dan kita sekarang akan memasuki pelajaran yang pertama, yaitu ta'rif usul fiqh. Naam. Ta'rif usul fiqh. Tapi kita langsung akan membaca dia punya syarah yang ada supaya mudah juga kita faham insya-Allah taala. Sebab dia ringkas. Al-Imam Al-Juwaini setelah membaca muqaddimahnya, tentunya tidak tertulis ini ya, sebagaimana kita kaji. Ditulis saja Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mengatakan amma ba'du, berarti ada muqaddim sebelum ini. Nah, fahadihi waraqatun, ini merupakan lembaran, kata Imamul Mahalli, qalilatun tashtamilu ala ma'rifati fusulin min usulil fiqh, yang mana lembaran ini mengandungi fasal-fasal untuk mengetahui
makna usul fiqh. Ala ma'rifati fusulin min usul fiqh, untuk mengetahui beberapa pembahasan atau mabahis atau matalib yang berkaitan dengan usul fiqh. Nah, yantafi'u biha al-mubtadi'u wa ghairuhu, yang mana orang-orang yang baru mulai belajar tentang usul ini boleh artinya menjadikan sebagai jembatan, begitu pula yang lainnya. Sekarang ini doktor-doktor dan profesor mensyarahkan al-warakat. Bukan mudah tu. Nah, wadhalika, karena lafzu usulul fiqh, lafaz usul fiqh ini, usulul fiqh, nah, dalil-dalil fiqh atau metode untuk mengetahui sistem istinbat, sebagaimana akan dijelaskan. Wadhalika, kata-kata lafzu usul fiqh ini muallafun min juz'aini mufradaini, terdiri daripada dua kata mufradaini yang mufrad. Ingat, kadang di dalam bahasa Arab itu mufrad berarti lawannya jamak, ya kan? Tapi di sini tak, sebab usul fikih itu dia jamak tapi dianggap mufrad dalam pembahasan ni. Dianggap mufrad, atau boleh saja dia adakan mufrad, dia jamak dan dia mengandungi makna mufrad. Usul fikih adalah jamak tapi mengandungi makna mufrad. Setelah usulul fikih itu, setelah usul fikih itu ditarifkan sesudah menjadi disiplin ilmu pengetahuan, sama dengan ulumul Quran. Ulumul Quran, ya kan? Ulumul Quran banyak. Ada ilmu nasikh wal mansukh, ada dilalatil alfadh ala ma'aniha, ada sejarahnya, itu kan? Dan banyak lagi yang lain. Banyak ilmu di dalam. Bahkan sebagian ilmu hadis dimasukkan, atau semua ilmu yang dapat dijadikan jembatan untuk mengetahui maqasid Al-Quran Al-Karim, dikatakan ulumul Quran. Jadi waktu ditarifkan, dia mengatakan wa ulumul Qurani huwa, semestinya hiya, ya kan? Sebab sudah menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Sebelum menjadi disiplin ilmu pengetahuan, maka dia mengatakan wa ulumul Qurani hiya. Tapi setelah dibukukan dan menjadi disiplin ilmu pengetahuan, maka ulama tidak mengatakan lagi ulumul Qurani hiya, sebab sudah menjadi ilmu yang tersendiri yang ditulis dalam buku. Maka ditakrifkan wa ulumul Quran ta'rifuhu huwa ilmun yutawassalu bihi ila ma'rifati maqasidillahi ta'ala min khilali kitabih. Dan begitulah seterusnya. Begitu juga usul fikih. Jadi usul fikih ini dia adalah jamak, tetapi maknanya mufrad. Karena dia membahas tentang metode bagaimana cara kita ini mengistinbatkan hukum daripada Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Melalui kaedah-kaedah yang telah diletakkan oleh ulama dan kita nanti akan baca. Nah, menjadilah dia huwa, semestinya hiya, ya kan? Menjadilah dia huwa, sedangkan dia jamak kan? Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu wa la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannatsu. Itu kaidah yang mengatakan semua jamak adalah muannas. Inna qaumi tajamma'u wa biqatli tahaddatsu wa la ubali bi jam'ihim kullu jam'in muannatsu. Inna qaumi tajamma'u, sesungguhnya kaum saya berkumpul, wa biqatli tahaddatsu, dan mereka bercakap untuk membunuh saya. Wala ubali bi jam'ihim, kata syair, saya tak peduli mereka meskipun banyak. Sebab apa? Kullu jam'in, semua kumpulan itu adalah muannatsu. Jadi asyahid kullu jam'in muannatsu, semua jamak adalah muannats. Yani hero, yani bukan heroin, hero. Hero dia lawan orang banyak. Jangan katakan orang yang banyak ini adalah sebenarnya dia dianggap perempuan. Ya kan? Jadi semestinya mengatakan hiya, tapi di sini mengatakan huwa. Ingat tuan, penting pembahasan ini. Dan ingat tuan-tuan puan-puan bahawa membaca kitab ini dan talaqi ini itulah asal usul. Orang yang mengkaji bahasa Arab, nahwu Arab, pandai Arab, tetapi kalau tidak menerima ilmu yang seperti ini, talaqi, juga kadang banyak salah baca.
Sebab kitab turas mempunyai cara membacanya. Mempunyai cara membacanya. Kadang dia punya khabar jauh, dibaca sini mubtada dia, khabarnya jauh. Baru katakan bilang huwa. Setelah 2 lembar bilang huwa. Ya kan? Nah, itu dia tu. Itu kitab lama. Kitab at-turas dia artinya dia punya uslub sangat bermasalah. Jadi katakan muallafun min juz'aini mufradaini, terdiri daripada 2 bahagian. Mufradaini dianggap mufrad. Ahaduhuma usulun. Pertama usul, jamakan tapi dianggap mufrad. So dia sudah menjadi kumpulan. Sudah ditarifkan usul fikih menjadi disiplin ilmu pengetahuan. Wal akharu al fiqhu. Naam. Dan cabang yang kedua adalah al fiqhu. Minal ifradi al muqabili lit tarkib. Dia merupakan juga mufrad. Yang mana boleh ditarkibkan. Memang sudah ditarkibkan. Kan? Tak boleh ditarkibkan, dia ditarkibkan sudah tu. Usulul fikih, murakkab sudah. Kata murakkab sudah. Usulul fikih. Naam. Lan dikatakan min al-ifrad al-muqabil lit-tarkib la al-jam'i. Jadi di sini dia tidak dimaksudkan jamak. Ditarkib saja. Murakkab min usul wal fiqh. Naam. Wal muallifu ya'rifu yu'arrifu bima'rifati ma allafa minhu. Al-Imam Al-Juwaini mentarifkan ilmu yang dia tulis nih. Ini tulis nih. Dia tulis tapi secara bahasa. Sebab nanti kita jelaskan secara istilahi. Nah. Fal aslu kata Imam Al-Juwaini alladhi huwa al-juz'ul awwal. Kata-kata asal itu yang mana dia mufrad daripada usul, ingat tu fal aslu alladhi huwa al-juz'ul awwal, semestinya mengatakan fal usulu, ya kan? Tapi dia nak kembalikan kita kepada asal usul bahasa, yaitu usul jamak daripada al-asl. Naam. Fal aslu huwa al-juz'ul awwal, daripada al-murakkab tadi itu ma yubna alaihi ghairuhu. Jadi definisi apa yang dikatakan al-aslu wa apa yang dikatakan al-usul. Ma yubna alaihi ghairuhu, segala apa yang dijadikan landasan untuk membina yang lainnya, ya kan? Ma yubna alaihi ghairuhu. Kita nak bikin masjid ni, nak bikin tingkat 2, 3 tingkat 2 ni, tentu mesti dia punya pondasi kuat, ya kan? Dia mesti menjadi asas. Sebelum berdiri ni kan dia besarkan ni, terpaksalah pukul-pukul bawah lagi. Kenapa? Supaya kuat dia punya asas. Ma yubna alaihi ghairuhu ka aslil jidari, ai asasuhu, seperti asal usul dinding. Kalau mengatakan aslul jidari, jazakumullah khair, artinya asasuhu, asal usul dinding ini maksudnya asasnya. Takkan dinding tidak ada asas dia akan jatuh. Kalau tidak ada dia punya tiang, macam mana nak dipasang kira-kira dinding tu? Mesti ada asas. Wa aslu syajarati, dan begitu juga asal daripada pohon tu. Maksudnya tarafuha. At-taraf itu menurut bahasa Arab ini dia ni, at-taraf dan at-taraf ni. Jadi asalnya at-taraf paling di bawah tu, ya kan? Tarafuha ad-daribu tahta al-ard. Kalau tinggi menjulang, kalau ke bawah bahasa Melayunya kalau ke atas menjulang tinggi. Kalau ke bawah menjuling, tak mungkin. Jadi apa kalau ke bawah? Saya tahu bahasa Melayu. Saya belajar dari kita saja. Naam. Jadi tarafuha, bukan tarfuha, taraf bi fathir ra wa laysa bi sukuniha. Kalau tarf yaitu mata, pinggiran mata ni. Wa ra'ani min tarfin khafiyyin, dan dia tengok saya dengan melirik-lirik gini, ya kan? Ini namanya tarf, pinggir mata ni. Bi sukunir ra. Kalau taraf maksudnya pinggir ni, apa namanya? Ini ni. Taraf ni semua ni. Ke bawah pun taraf juga, ke atas ni pun taraf juga. Bagian akhirnya tu. Ay tarafuha as-sabitu fil ardi.
bagian terakhir ke bawah yang di mana, yang di bumi itu, yang di tanah ke bawah supaya kuat. Itu namanya al-asl. Ma yubna alaihi ghairuhu, apa yang dijadikan sebagai asas untuk pembinaan yang lainnya. Wal far'u alladhi huwa muqabilul asli, al far' yang mana dianggap sebagai lawan kata al asl. Ingat tuan, ada namanya al far'u, ada namanya al aslu. Al fiqh itu sama dengan dikatakan al far'. Sebab al fiqh ini dia merupakan al ilmu bil ahkam syar'iyyati al muktasabu min adillatiha at-tafsiliyah, merupakan ilmu yang mengkaji tentang hukum syarak yang dibina dan diambil dan dikeluarkan dan diistimbatkan, ikan, daripada dalilnya yang al-juz'i. Kita di dalam usul fikih ada namanya al-adillatul kulliyah, ada namanya al-adillatu al-juz'iyah. Kita sudah dijelaskan di rumah pula bahwa al-adillatul juz'iyah semua dalil-dalil yang berkaitan dengan hukum yang tertentu, seperti dilarang minum arak, seperti wajib melaksanakan sembahyang, wa aqimus shalah. Kata-kata wa aqimus shalah ini dia katakan dalilul juz'i. Kenapa dikatakan dalil juz'i? Sebab dia berkaitan dengan satu permasalahan hukum, yaitu wajibnya melaksanakan sembahyang. Kalau dalilul kulli, dia merupakan dalil yang umum, terdiri di bawahnya banyak hukum. Sama ada kaedah yang umum yang diletakkan oleh ulama, sama ada kaedah fikih atau kaedah usul fikih. Kita ada kaedah fikih, ada kaedah usul fikih, ingat tuan? Lain-lain tu. Ataukah daripada dalil usul fikih itu sendiri secara global, seperti Al-Quranul Karim merupakan dalil, ya kan, landasan hukum, seperti As-Sunnatun Nabawiyah wal ijma' wal qiyas, itu merupakan dalil kulli, bukan dalil juz'i. Sebab apa? Al-Quran mengandungi banyak di bawahnya hukum hakam, As-Sunnah mengandungi banyak di bawahnya hukum hakam, begitu pula ijma', begitu pula al-qiyas, yang mana empat-empat ini yang sudah disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ada lagi dalil-dalil yang kulli yang lainnya, seperti al-istishab, seperti al-istihsan. Meskipun al-Imam Syafi'i ada kata-kata yang disumberkan bahwa dia tidak mengiktiraf tentang istihsan. Tapi ini kalau dikaji bahwa apakah al-Imam Syafi'i mengingkari istihsan atau tak, tapi pada umumnya yang diingkari adalah istihsan yang tidak punya dalil. Seperti syar'u man qablana, hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid fi syar'ina ma yansakhu. Syarak orang yang sebelum kami, apakah dikatakan syarak kami selama tidak ada yang menasikh, ya kan? Seperti syaraknya Sayyidina Musa alaihissalam yang disebutkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, seperti syar'u Sayyidina Nuh alaihissalam, Sayyidina Isa alaihissalam, apakah merupakan dia merupakan juga sumber hukum bagi kita? Hal dikatakan dia al-adillatul kulliyah atau bagaimana? Sebagian ulama tidak menerima. Dia kata kalau seandainya disebutkan di dalam Al-Quran dan juga merupakan dalil, merupakan syarat bagi kita, untuk apa itu? Berarti syarat kita, ya kan? Adalah syarat kita, adalah fikih kita. Hal syar'u man qablana syar'un lana ma lam yarid fi syar'ina ma yansakhu. Apakah bila mana? Apakah syarat orang sebelum kita ni selama tidak dinasakh, syarat bagi kita juga? Ya kan? Tentunya bila ini mesti ditafsirkan sebagaimana akan datang, bahwa bila mana syarat itu adalah syar'un kulliyun, adalah syar'un lana. Seperti asal usul akidah, fa'lam annahu la ilaha illallah, takkan nak keluar dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Seperti asal usul syariat sembahyang, sujud menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? 2 rakaat sembahyang, orang dulu 2 rakaat sembahyang. Di kita pun 2 rakaat, kemudian ada yang dijadikan 3 rakaat, ada dikembangkan menjadi 4 rakaat. Tetapi bila mana kita dalam keadaan musafir atau dalam perang, maka menjadilah kembali asal 2 rakaat, ya. Kemudian itu masalah syariat. Masalah akhlak mengenai menghargai tamu, cinta kepada tamu, cinta kepada jiran. Syar'u man qablana ditekankan, kita juga ditekankan, ya kan? Kalau begitu tak ada masalah, sebab ini mengenai al-masail kulliyah wal qadaya al-kulliyah. Kalau kita masuk, ini tidak akan habis nih.
Jadi kita akan percepat sikit. Jadi wal far'u juga dikatakan fikih yang menceritakan tentang hukum hakam yang tertentu. Al far' yang tertentu dikatakan dalilun juz'iyun. Kita ada tadi dalil kulli, ada dalil juz'i. Dalil juz'i yang berkaitan dengan satu permasalahan mengenai wajibnya kita melaksanakan sembahyang. Wa aqimus shalah, wajib, nanti akan jelaskan. Perintah wajib, maka diletakkan di atasnya satu undang-undang, dikatakan kaidah usuliyah untuk mengatasi semua perintah. Apakah perintah ini hal al-amru huna lil wujub atau lin nadbi atau bagaimana? Sebab al-amru ini banyak dia punya makna. Makanya nanti dia Al-Imam Al-Juwaini meletakkan menjelaskan kaidah, dia mengatakan wal amru idza lam yasrifu sarifun fahuwa lil wujub. Perintah yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah Nabawiyah, selama tidak ada yang mengelakkan daripada keasliannya, yaitu wajib, maka bolehlah menjadi sunnah, dan boleh menjadi haram, dan boleh menjadi makruh, dan boleh menjadi mubah, mengikut dia punya qarina dan mengikut dia punya daripada luar. Tidak menjadi wajib, ya kan? Qul kunu hijaratan. Nanti Allah mengatakan orang kafir di akhirat, kunu hijaratan, jadilah kamu batu, ya kan? Apakah dia mesti wajib menjadikan dirinya batu? Atau itu penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala? Penghinaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dulu kamu sombong sangat, kunu hijaratan, ya kan? Jadilah kamu macam batu, ya kan? Apakah dia kalau boleh dia tak jadikan dirinya batu, dia mau tak jadikan? Itu penghinaan. Jadi masalah perintah ini banyak makna dia, mengikut qarina. Tapi asal usul dia adalah wajib. Jadi kalau kita melihat perintah dalam Al-Quran, wa aqimus shalah, otomatik dia adalah wajib selama tidak ada dalil dari luar mengelakkan daripada asal usulnya, yaitu wajib. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, wajib mengeluarkan zakat selama tidak ada yang mengelakkan. Tentunya perinciannya, bilakah dia wajib, sungguh wajib atas semua orang, yang mana dikecualikan, ya kan? Apakah dia berulang-ulang wajib, ataukah mesti dilaksanakan secara terus menerus? Kalau seandainya Allahu Akbar berarti perintah untuk wajib nggak langsung kita sujud sembahyang, wala diberikan waktu antara jam 12.30 sehingga jam 3.30. Tentunya orang yang melaksanakan pada waktu yang pertama tinggi nilai dia, tinggi pahala dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat. Kekitangan negara bila mana datang cepat-cepat, ya kan? Lepas sembahyang subuh sudah loncat masuk di kereta pergi tempat kerja, ya kan? Nak pancakat tengok, Masya Allah, akhir tahun tentunya dia mendapat penghargaan yang tertinggi dari bos, bahawa merupakan kaki tangan negara yang setia. Sudah sembahyang subuh, sudah ada di kereta terus lari, ya kan? Cinta kerja dia. Bagaimana kira-kira orang-orang yang cinta kepada Allah, jam 2 sudah bangun sembahyang tahajud, siap-siap nak ke masjid, ya kan? Tentu Allah akan memberikan penghargaan yang tinggi. Kalau di dunia, begitulah orang yang kerja di dunia, cepat-cepat, ya kan? Nak sampai kerjaan dia supaya ditengok oleh bos, ya kan? Lawan boleh ditambah, pangkat lain boleh dinaikkan. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang cepat-cepat bangun supaya Allah melihat dia? Karena Allah mengatakan hal min sa'ilin, hal min ta'ibin, hal min mustaghfirin, ya kan? Adakah orang yang nak bertobat, orang istighfar, ada orang nak minta, ya kan? Aku akan beri, ya kan? Allah Subhanahu wa taala. Jadi walillahil matsalul a'la, itu boleh jadikan contoh. Kita kembali wal far'u alladhi huwa muqabil asli. Kata-kata al-far' atau fiqh yang dikatakan lawan daripada asal, ma yubna alaihi ala ghairihi. Far' ini merupakan dibina atas yang lainnya. Maksudnya dia mesti bersandarkan dengan yang lainnya. Dia tak boleh berdiri sendiri. Jadi fiqhul islami ini sama ada yang berkaitan dengan akidah Islamiyah, atau yang berkaitan dengan syariah Islamiyah, atau yang berkaitan dengan al-akhlak Islamiyah, selama dia tidak ada usul fikih, dia tak boleh berdiri sendiri. Ingat tuan-tuan puan-puan, kita di dalam Islam ada namanya usulul aqidah, ada namanya furu'ul aqidah, ada namanya usulul syariah, ada namanya furu'ul syariah, ada namanya usulul akhlak, ada namanya furu'ul akhlak, ya kan?
Usulul akidah tidak boleh kita bertentangan, tidak boleh ada dua pandangan. Tetapi furu'ul akidah boleh saja banyak pandangan. Kita dalam yadullahi fawqa aydihim, Asy'ariyah mentafsirkan adalah qudratullahi fawqa qudratihim, sebab takkan Allah mempunyai tangan macam tangan kita. Sebagian ulama tidak mau menterjemahkan, mentafsirkan. Dia tinggalkan sebab dia kata Allahu adra bi muradi kitabihi, Allah lebih tahu maksud kitab dia. Sebahagian lagi dia nak memperpanjang lagi, seperti Ibnu Taimiyah mengatakan yadun taliqu bidzatihi, halillah yadun taliqu bidzatihi, sebab dia mengatakan yadun taliqu bidzatihi, Allah punya tangan mengikut dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalau seandainya Ibnu Taimiyah mengatakan tangannya Allah begini, maka kafirlah Ibnu Taimiyah. Tadi mengatakan taliqu bidzatihi. Jadi itulah pentingnya kita mengerti usul fikih, supaya kita tahu permasalahan yang dibincangkan ni masalah usul kah atau masalah furu', ya kan? Karena kalau kita tak mengetahui usul fikih, kita langsung bilang ini apa? Ini Wahabi besar ini, kan? Dia tak tahu asal usul sudah Wahabi besar. Jadi biarkanlah kita ini nak mengambil kesimpulan, tahu asal usul perdebatan ni. Apa yang dibincangkan? Dibincangkan masalah usul kah atau masalah furu' ni, ya kan? Jadi dengan adanya mengetahui usul fikih ini, kita boleh berjaga-jaga, jangan mudah mengkafirkan orang, jangan mudah membid'ahkan orang. Terjadinya mudah mengkafirkan orang dan membid'ahkan orang ini biasanya kembali kepada adanya dia tak mengetahui manhaj. Manhaj ini adalah usul fikih. Karena di dalam Islam manhaj kita dalam berfikir dan berinteraksi dengan Al-Quran wa Sunnah ada usul fikih saja. Inilah yang asal usul kita nih, usul fikih. Ulumul Quran, pembahasan asalnya adalah usulul fikih. Jadi barang siapa yang belajar usul fikih, berarti dia sudah belajar ulumul Quran. Yang lainnya itu adalah tambahan saja. Sejarah turunnya Al-Quran. Seandainya orang itu dia tidak mengetahui sejarah secara umum tentang turunnya Al-Quran, boleh nggak dia bermasalah? Ya, kalau dia hanya nak membahas tentang yang nasi wal mansukh, memang itu penting. Tapi ada yang lain hanya diketahui saja, tanggal sekian dia turun tempat ini, itu yang tak berkaitan dengan hukum hakam. Tak ada masalah, itu hanya kenangan sejarah saja. Nah, kecuali kalau yang nak mengkaitkan mengenai nasi wal mansukh, ya kan? Dia mesti tahu untuk beristinbat. Kalau nak tahu siapa atas siapa turun, ya kan? Siapa namanya? Kalau seandainya dia lupa, tak ada masalah, ya kan? Dia tidak cedera dari segi akidah. Dia tidak cedera dari segi akidah. Jadi kita kembali bahawa masalah ini sangat penting, masalah usul fikih. Kita tadi katakan, ulama mengatakan wala yasihu li ahdin ay yatakallam 'anil islami illa ba'da ma'rifatihi bi usul fikih. Seseorang yang nak bercakap tentang Islam tidak tahu usul fikih adalah dianggap haram. Mesti tahu usul fikih, supaya kita ini mempunyai pemikiran, sistem pemikiran yang luas. Meskipun kita ini tidak istinbat hukum, ya kan? Tapi dengan adanya kita mengetahui usul fikih, kita mendengarkan orang bercakap tentang hukum hakam, kita sudah tahu dah. Ini masalah furu' ni kita sudah tahu. Jadi kita tak perlu berteriak-teriak, ya kan? Kalau kita tidak tahu, tentu kita nak bergaduh pula, bertumbuk, ya kan? Kalau kita tahu asal usul, kita relax saja kita tahu, ya kan? Sebab kita tahu itu masalah. Orang yang tidak tahu masalah far'i juga dia nak mengamuk. Masalah usul mengamuk, masalah far'i mengamuk juga, mengamuk terus. Tapi kita tahu ini masalah prioritas, ini masalah prinsipal, masalah awlawiyat, ya kan? Jadi tak perlu kita mengamuk bila mana cabang saja, ya kan? Bila mana cabang saja. Nah, itu jadi itu permasalahan sangat artinya penting kita perhatikan. Adanya usul fikih merupakan landasan berfikir. Nah, jadi kalau kita pun tak pandai istinbat, cukup mengetahui dasar-dasar usul fikih, insyaallah kita akan berjalan dengan baik. Membaca terjemah, kita boleh tahu, ini terjemah ini kurang tepat nih, ya kan? Dengan apa? Dengan dasar usul fikih. Hati-hati yang menterjemah kitab, boleh saja benda yang sunnah dijadikan wajib, ya kan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bila mana makan maka dia makan dengan tiga tangan dia. Mesti ikut dengan Rasulullah, sunnah. Kalau tak kamu berarti tak sayang sunnah, ya kan? Kemudian kita dalam masalah usul fikih, dalam mazhab Syafi'i dikatakan apakah, pertanyaan ini metode nih, apakah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengandungi makna yang umum? Maksudnya bila mana Rasulullah makan dengan tangannya yang tiga ni, maksudnya wajib wala diberikan pilihan? Kita dalam mazhab Syafi'i, ingat kita punya mazhab Syafi'i, tidak memberikan makna umum. Siapa nak kerjakan silakan, ya kan? Siapa nak kerjakan silakan, sebab dia tidak mengandungi makna umum. Tetapi kalau cinta Rasulullah, nak ikut sunnah, ya kan, lain lagi perkara. Tapi jangan memaksakan orang lain untuk tunduk kepada kita punya pandangan. Sebab itu boleh menjadikan kita bertengkar. Tapi dengan adanya kita mengetahui, oh ini masalah adat, ini masalah perbuatan. Seandainya Rasul mengatakan, hai sekalian orang-orang yang beriman, ketahuilah bila mana kamu makan, maka makanlah dengan seperti mana saya makan. Ini tiga nih tanganku, ingat. Seperti dia mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku bagaimana sembahyang. Itu halas, itu tidak boleh diganggu-gugat. Tetapi dia dengan makan tiga tangan dia, macam mana kira-kira kita di Asia? Kalau orang Arab, orang-orang di sana makan dengan roti, dan dia punya daging dipotongnya besar-besar, dipotongnya besar-besar, dan tidak ada rempah-rempahnya. Jadi memanglah sedarlah kalau di pekan tiga. Kalau masalahnya makan nasi mandi lagi kita nak makan, dia bertabur-tabur, nak makan tiga gini, bila kira habis? Bila kira habis? Jadi mestilah pun ada yang berguna semua ni. Jadi mengatakan dia tidak memberikan makna yang umum. Itu pandai bagusnya belajar usul fikih. Ingat tu, akan dijelaskan nanti. Itulah ini berkat ni, masya-Allah, Syekh Ilmi dan Muizzin dan Khairul Anwar yang minta belajar usul fikih ni. Karena terdesak waktu maka dipindahkan ke sini, dipindahkan ke Yunisa. Karena kita pun tidak ada waktu untuk membahasnya. Waktu sudah memang full waktunya. Kita punya perjalanan sudah hampir berangkat nih. Siapa tahu kita mengajar usul fikih di sini mati terus, dicabut nyawa dalam mengajar usul fikih kan? Itu tengok di YouTube lah orang mengajar, dicabut nyawa dia dalam keadaan mati, ya kan? Sedap lagi dalam keadaan mengajar, kemudian sujud lagi, ya kan? Yang kita minta. Siapa tahu? Sebab katanya orang meninggal dunia mengikut kebiasaan dia. Kalau dia sendiri pergi minum arak, kalau tidak memberikan hidayah, dia akan mati dalam minum arak. Kita nak mati dalam mempertahankan Islam. Wala kulli hal, kita kembali, wal far'ul ladhi huwa muqabilul asli ma yubna ala ghairihi ka furu'i syajarati li asliha, seperti cabang-cabang pohon ni li asliha, untuk dia punya asalnya tu di apanya tu di bahasa Melayu. Di kurang bahasa Melayu ni bahaya. Belajarlah bahasa Melayu. Makanya itu kerajaan banyak tulis di mana-mana, di Malaysia, di Indon, di mana cintailah bahasa Melayu. Kerana kita tak sayang bahasa Melayu. Jadi mesti belajar bahasa Melayu. Ka furu'i syajarati li asliha wa furu'il fiqhi li usulihi, begitu juga cabang fikih untuk terhadap asal usul dia. Maksudnya bila mana nak mempelajari usul fikih ini, mempelajari fikih ini, tidak mungkin kita ketahui melainkan belajar usulul fikih. Melainkan usul fikih. Bagaimana? Saya nak berwudu, saya nak bahas semua, kawalah sebagian saja, ya kan? Famsahu bi ru'usikum. Dalam mazhab Maliki dia mesti sapu semua, wajib dari sini ke belakang, kemudian balik lagi satu. Begitulah. Kita dalam mazhab Syafi'i satu helai sudah cukup. Kenapa? Sebab dia berbeza daripada sistem memahami ayat. Famsahu wamsahu bi ru'usikum, ya kan? Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah bi dengan. Dia berbeza daripada bi. Apakah bi itu? Apa artinya bi? Al-Imam Malik menganggap itu adalah hanya tempelan saja. Maksudnya imsahu ru'usakum, basuhlah semua kepala kamu. Al-Imam Syafi'i memahami, mengatakan dalam bahasa Arab, wamsahu bi ru'usikum, yani bi ba'di ru'usikum,
Jadi al-ba'is itu ba'diyah. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, tentunya yang disepakati oleh ulama adalah seandainya orang itu menyapu semua kepala dia, maka itu yang paling baik. Sudah melaksanakan wajib mengikut pandangan Imam Malik, dan sudah juga melaksanakan sunnah mengikut pandangan Al-Imam Syafi'i. Sebab Al-Imam Syafi'i mengatakan yang wajib disapu adalah sebagian rambut. Nah, bagaimana imam kita nak sapu semua? Itu adalah sunnah, ya kan? Tapi Al-Imam Ghazali dalam Bidayatul Hidayah, sebaiknya kita sapu semua supaya sunnah, kita melaksanakan sunnah, dan juga supaya kepala kita boleh diatasi daripada penyakit-penyakit seperti sakit kepala, ya kan? Dengan adanya kita sapu ke semua, insya-Allah tidak sakit kepala. Nah, okey, insya-Allah taala. Jadi sampai di situ insya-Allah kita akan mulai nanti kalau ada umur panjang wal fiqhu, pembahasan tentang fikih, dan di sini ini pembahasannya sudah mulai agak nanti agak rumit, dan rumitnya sedap insya-Allah. Rumitnya akan sedap, okey. Saya pun sini akan catat juga insya-Allah taala. Ini usul fikih ini adalah sebenarnya orang-orang tertentu nak jadi ustaz segala, tapi orang mengatakan macam mana kita ni bukan nak jadi ustaz. Nah, mengatakan usul fikih menjadikan orang tu mudah bila mana mendengarkan pelajaran agama, dia tahu ni betul ni, tok syeknya bercakap ni. Kalau dia tak betul, ini mengarut pula ustaz ni, ya kan? Jadi orang tahu. Biarpun bukan ustaz, kalau sudah tahu ini umum, ini khusus, bagaimana pula sedang mengatakan ini wajib, sedangkan ini daripada landasannya kata-kata. Sahabat hanya mengatakan, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini, dia berwudu. Aku melihat Rasulullah bila mana dia buang air, maka dia luruskan sedikit dia punya satu kakinya, dan ini dia duduk sini supaya najis mula keluar, ikan. Kalau orang yang tidak tahu usul fikih, dia mengatakan wajib kita bila mana, ikan, wajib di mana pula wajib, sedangkan itu hanya perbuatan, ikan. Nak angkat kaki dua, nak luruskan dua kaki atau tangan saja begini, yang penting najis keluar, ya kan? Yang penting najis keluar. Sebab al-fi'lu la yahmilu fi tayyatihi ma'na al-umum. Fi'il itu kata kerja yang kita baca yang datang daripada Rasulullah SAW tidak mengandungi makna yang umum itu. Wal al-fi'lu la yahmilu fi tayyatihi ma'na al-umum. Tidak mengandungi adalah apa namanya makna al-umum. Dia adalah itu khilafun bainal ulama. Walakin indana fi mazhab Syafi'i la yahmilu ma'na al-umum. Naam. Okey. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dah memberikan munafa'ah kepada kita. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.